kita dalam kerugian yang luar biasa, merugi karena waktu bergerak begitu cepat. Ingat, kita sebenarnya semuanya muslim. Semua anak manusia yang Allah takdirkan lahir ke dunia pada hakikatnya fitrahnya adalah berserah diri, muslim. Posisi agama Allah lah yang hak. Makanya kita disuruh jadi Nasrullah, supaya Allah kuatkan kedudukan kita, teguhkan iman kita. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya masyaallah, alhamdulillah. Kepada saudara-saudariku sekalian yang Allah izinkan dipersatukan dalam akidah iman Islam, segala puji syukur senantiasa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, kita semua ditarik dari kegelapan, minadzulumati ila nur, sehingga kita mengenal keindahan Islam melalui kalam Allah dan melalui sosok yang Allah pilih menjadi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan semua pengikut beliau dahulu, sekarang, dan yang akan datang nanti. Semoga Allah ridhoi kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah, amin ya rabbal alamin, dan bisa membuat bangga beliau, karena sesungguhnya Rasulullah SAW merindukan saudara-saudaranya. Siapa mereka? Mereka yang belum pernah bertemu langsung dengan baginda Rasulullah SAW di dunia, tapi mereka adalah orang-orang yang meyakini kebenaran kalam Allah, risalah yang disampaikan Rasulullah SAW, yang terus berpegang meski harus seperti memegang bara api demi menjaga kemurnian hatinya untuk terus bertauhid kepada Allah dan terus berusaha memperjuangkan agar umat ini kembali kepada takdirnya sebagai khairu ummah. Rasulullah begitu merindukan umatnya, umat akhir zaman yang nanti mungkin akan membuat para sahabat bertanya-tanya, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bilang apa? Kalian sahabatku. Tapi kita ini insya Allah yang sudah mendapatkan nikmat iman Islam, kita dirindu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlomba-lombalah kita fastabiqul khairat dalam berbuat kebaikan dengan dasar niat lillahi ta'ala. Karena sungguh semua amalan yang sebesar gunung tidak akan ada artinya jika niat kita tidak lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah, Al-Fakir Allah izinkan pada sore hari ini berada di hadapan ummah, di hadapan abah semua ya, abang-abang, dan tentunya di sini ada guru-guru semuanya. Allahu Akbar, saya sesungguhnya penuh aib, tapi Allah tutupi saya pada sore hari ini untuk berbagi semangat
agar kita sama-sama terus bisa mempraktekkan surat Al-Asr, bahwa sesungguhnya kita dalam kerugian yang luar biasa, merugi karena waktu bergerak begitu cepat. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, Allah kasih kita nikmat ujian. Saya yakin semua yang ada di sini yang sudah memilih bersyahadat dan memilih Islam sebagai jalan hidup, memilih untuk mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dan sungguh Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang Allah berikan sebagai utusan terakhir sekaligus penyempurna. Surat ke-103 Ibu, bismillah, ayat 1-3 insyaallah. Kita dikasih nikmat ini bukan untuk take it for granted. Sungguh, karena kita pasti akan diuji dengan apa yang kita cintai. Allahu Akbar. Saya merasakan sendiri bagaimana Allah menguji saya dengan apa-apa yang saya cintai. Dan yang saya rasakan betul adalah ketika saya diuji dengan kepulangan kedua orang tua saya berturut-turut. 2012-2013. Pada saat itu saya sudah alhamdulillah sejak menjadi seorang muslimah, saya bersyahadat 2 September 2000, tapi la haula wala quwata illa billah, sampai 2013 saya belum bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah. Saya sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu yang dulu saya tahunya itu anak Tuhan, saya sudah tahu atas izin Allah dengan ilmu yang saya dapatkan dari Al-Quran. Saya tahu bahwa itu adalah hoaks, karena Allah cuman satu. Allah itu Esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Masya Allah. Tapi rupanya saya belum selesai. Dan ini adalah PR kita bersama yang sudah memilih untuk berserah diri. Karena sesungguhnya kita semua aslinya muslim ya, ibu bapak, kakak-kakak, abang-abang semuanya. Kita muslim sebenarnya. Makanya surat Al-A'raf 172 Allah abadikan. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172 Allah abadikan supaya kita nggak lupa bahwa di alam ruh kita semua anak cucu Bani Adam alaihissalam sudah bersaksi bahwa Allah itu Rabb kita. Cuma kita lupa ya. Seminggu yang lalu kita ngapain? Masih ada yang ingat? Oh, ada catatannya di dalam handphone ya, alhamdulillah. Waktu umur 5 tahun masih ada yang ingat, Bu? Setahun itu ngapain aja dari umur 5 tahun sehari sampai 5 tahun 364 hari gitu? Nggak ada yang ingat ya. La haula wala quwata illa billah. Sungguh kita ini insan memang Allah kasih nikmat ya. Untungnya Allah kasih sifat pelupa. Biar apa? Biar kita banyak istighfar. Biar kita terus mengevaluasi diri dan kembali kepada Allah. Jadi makanya Allah abadikan itu sebagai pengingat kita sebenarnya semuanya muslim. Semua anak manusia yang Allah takdirkan lahir ke dunia pada hakikatnya fitrahnya adalah berserah diri muslim. Namun kemudian keluarganya lah yang membuat ia menjadi seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka lagi-lagi ketika Allah sudah mengembalikan GPS kita yang sempat nyasar, mungkin karena kalibrasinya itu dilakukan oleh keluarga jadi nggak matching ya, jadinya mungkin kita nyembah salah satu dari nabi-nabinya kemarin ya. Alhamdulillah Allah kembalikan kita pada esensi kita yang sesungguhnya, karena kita hakikatnya hamba pasti mencari Robnya. Allahu Akbar, Allah sudah mengembalikan kita di jalan tauhid. Tapi di jalan tauhid ini kita tidak bisa hanya
berdiam diri. Karena jika orang yang hari ini sama hari kemarin masih sama aja, sesungguhnya dia merugi. Mengapa? Karena waktu terus berputar. Dan barang siapa yang beriman percaya pada hari akhir, hendaklah ia mempersiapkan hari esok dengan penuh kesadaran. Makanya kalau dikasih ujian jangan sedih, jangan cemas. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ya, ayat 28. Jadi kita pasti diuji dengan apa? Dengan apa yang kita cinta, dengan apa yang kita khawatirkan. Dan pasti setiap level itu sesungguhnya ada pintu jawabannya. Masya Allah. Itu sebabnya kita nggak bisa bilang saya sudah hijrah. No. Kenapa? Karena selama kita masih bernafas di bumi ini, kita masih OTW. Belum totally hijrah. Ketika kita sudah didatangi malaikat maut, ajal kita sudah ada di hadapan mata, baru itu mungkin kita sudah siap menyebutkannya sebagai saya mau hijrah. Hijrah kemana? Ke alam barzah. Karena biasanya yang bikin kita ada di titik nadir adalah ketika kita merasa kita sudah cukup, padahal belum. Dan menuntut ilmu itu hukumnya memang fardu ain ya, saudara-saudariku sekalian. Karena tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan amal apapun dengan tepat sesuai yang Allah mau. Jadi niat aja nggak cukup. Makanya Allah kasih ujian. Biar apa? Biar kita belajar cari tahu jalan keluarnya dengan ilmu. Ilmu yang dari mana? Ilmu yang datangnya dari Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ya. Sampai akhirnya kepada guru-guru kita, para ulama warasatun anbiya. Yang tentunya kita bisa lihat dari bagaimana akhlak beliau dalam menjalankan tugas dakwahnya. Insya Allah dengan guru yang kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya guru ya Allah untuk menerangi jalan saya menuju pulang. Karena kita semua pingin pulangnya husnul khatimah. Jadi kembali ketika ujian, sesungguhnya Allah memberikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi selalu ada tuh, tiap ujian ada pintu kemudahan sebagai pintu jawaban. Ketika kita bisa overcome masalah satu, nanti Allah naikkan lagi derajatnya. Terus begitu, sampai kapan Kak? Sampai Allah panggil kita pulang. Jadi jangan merasa, aduh capek, baru kemarin diuji, besok diuji lagi. Kayak gak kelar-kelar. Itu tanda Allah sayang. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, apabila Allah mencintai hambanya, Allah berikan ia ujian. Alhamdulillah kalau kita sudah menyampaikan menyampaikan doa kita sebagai makhluk yang benar-benar tidak ada kemampuan, ya. Kita ini nggak punya kemampuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggak punya kita kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Nggak akan sanggup kita kalau nggak karena kasih sayang Allah. Makanya doanya minta ampun, minta ditolong. Karena kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Supaya apa? Supaya kita nggak kena virus penyakit hati yang namanya riya. Makanya alhamdulillah kalau kita sudah sampai pada pemahaman ini, kita akan Allah naikkan terus kualitas spiritual kita, jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, yang insya Allah apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, kita bisa menjawabnya dengan rasa syukur dan rasa sabar.
Begitu indahnya ya perkara orang beriman ya. Kalau dikasih kebaikan, kemudahan, maka ia bersyukur. Sedangkan kalau dikasih kesulitan, maka ia bersabar. Dua perkara itu yang justru kelihatannya gampang, tapi prakteknya susah apa susah? Susah apa gampang? Gampang apa susah? Alhamdulillah, nggak ada yang mustahil kalau Allah kita libatkan dalam semua episode hidup ini. Karena kita hambanya Allah, maka berlakulah sebagai hamba. Nah, jika kita dalam kondisi kita sebagai individu sudah berhasil sudah berhasil untuk memposisikan diri kita sebagai hamba, ya hamba itu pasti biasanya kan tahu diri ya, nggak kurang ajar gitu kan ya. Siapa yang punya ART terus ART-nya tiba-tiba duduk santai gitu di ruang tamu sambil minum kopi, Bu mau ngopi Bu, sambil ngopi gitu, kira-kira gimana? Pasti pada gemes ya, ini kok nggak tahu diri banget ya gitu ya. Nah itu adab sama majikan aja kayak gitu ya, apalagi kita nih adab hamba kepada Allah. Makanya balik lagi, jawabannya di mana? Dari ilmu dari mana? Dari Allah. Itu terus sampai akhirnya kita sudah ada di level tadi ya, level keikhlasan yang tidak lagi ngomong, oh saya mau ikhlas. Itu belum ikhlas ya Bu ya. Saya mau ikhlas biarpun suami saya katanya mau pengajuan nikah lagi, misalnya ini contoh ya bapak-bapak, belum beneran jangan ya, kalau belum bisa bertanggung jawab jangan. Balik lagi, kalau kita sudah sampai di level kita sudah yakin kita ini hamba dan kita akan berbuat yang terbaik untuk Rob kita, maka insya Allah dari proses hijrah masing-masing kita secara individu, insya Allah ini akan menghasilkan chain reaction atau menghasilkan sebuah sinergi yang luar biasa, karena kita menjadi individu-individu yang merdeka, yang hijrahnya hanya karena Allah, yang merdeka dari segala bentuk perhambaan selain kepada Allah. Dan insya Allah sinergi inilah yang kalau kita menengok pada sejarah negeri ini, sinergi inilah yang membawa negeri ini Allah izinkan mendapatkan kemerdekaannya. Karena para pendahulu kita sudah lebih dulu merdeka sebagai individu untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air Indonesia bersama-sama. Walaupun mungkin kelihatannya nggak mudah. Ya kok nggak mudah? Iyalah jelas. Penjajah pakai apa itu teknologinya? Udah pakai jenis macam-macam senapannya. Sementara kita udah mungkin senapan bekas, bahkan cuman bambu runcing. Kok bisa? Kok bisa? Bukan karena orangnya, tapi karena atas rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi di situ ada ikhtiar dari orang-orang yang beriman untuk terus beramal dengan penuh kekuatan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang terzolimi, yang sedang berusaha untuk menjaga tanah airnya. Dan itu hadiahnya adalah surga bagi mereka yang sudah memberikan harta dan jiwanya di jalan Allah sebagai syuhada. Masya Allah. Di sini ada yang mau jadi syuhada, Ibu? Bisa bawa 70 orang katanya. Masya Allah. Yang ngomong ini bukan kata infotainment, bukan ya. Tapi ada dalam hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah siap dengan iman bahwa ini adalah panggilan dakwah. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa posisi agama Allah lah yang hak. Makanya kita disuruh jadi Nasrullah, supaya Allah kuatkan kedudukan kita, teguhkan iman kita.
Jadi sekali lagi sebelum waktunya berakhir, mungkin saya udah dikasih tanda-tanda tadi sebelah sana ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali berpikir, karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang berakal sehat untuk berpikir. Dengan panduan Al-Quran kita semua tahu bahwa hidayah itu milik Allah, tapi Allah juga punya prerogatif untuk mencabutnya kembali. Maka jangan sampai kita kufur nikmat. Terus ikhtiarkan agar kita pantas di hadapan Allah, mendapatkan ridho Allah. Karena kita pingin banget. Saya yakin semuanya di sini pingin ya. Ibu siapa yang mau masuk surga, Pak? Mau masuk surga? Maulah. Syaratnya apa masuk surga? Syaratnya meninggal lah ya. Kalau dipanggil sekarang udah siap, Bu? Masya Allah, Allahu Akbar, udah siap. Harus siap, Bu. Siap nggak siap pasti panggil pulang ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi mumpung masih dikasih nafas, ayo kita berpikir lagi, untuk apa kita alokasi hidup sampai saat ini? Sudah tahu jawabannya? Lalu apa yang harus kita siapkan untuk tujuan kita bersama mau pulang ke surga? Berapa sisa waktu kita? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita semua harus bertanggung jawab sama perbuatan kita. Makanya kalau guru-guru saya mengingatkan, kita semua itu pada hakikatnya penulis. Jadi kalau saya ditanya, Kak sekarang aktivitasnya apa? Nulis. Nulis apa? Nulis amalan, Bu. Mau ditulisnya sebagai iliyin atau sijin, Bu? Kita semua nggak mau ya ditulisnya di sijin ya, na'udzubillah. Nanti diambilnya pakai tangan kiri, bahkan mungkin dari belakang saking malunya. Kita pengennya masuk golongan yamin. Maka jadikanlah hijrah kita yang Allah berikan dengan kenikmatan iman Islam ini sebagai bentuk kesungguhan kita. Kesungguhan dalam beriman, kesungguhan dalam berhijrah. Karena hijrah yang sejati adalah meninggalkan apa-apa yang tidak Allah sukai, menuju apa-apa yang Allah suka. Kalau dulu rambutnya bagus, tapi Allah nggak suka, Bu, rambut gerai-gerai ke bukan mahram, Bu, tutup aurat. Dulu Masya Allah ya, dulu mungkin hartanya banyak sekali, tapi Allah nggak suka orang yang memamerkan bermegah-megahan, ya kan? Takasur. Makanya sekarang pindahin, Bu, hartanya ke jalan Allah biar bisa dibawa pulang sampai surga nanti. Jadikan proses itu adalah proses kita untuk total jihad. Bukan di jalan tamrin ya. Jihad yang dimaksud di sini adalah kesungguh-sungguhan kita dalam membuktikan kita sungguh mencintai Allah. Dan kita nggak mungkin akan dinilai mencintai Allah jika tanpa mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kita mendapatkan nikmat ditakdirkan Allah, walaupun mungkin masuk Islamnya pas udah gede, nggak apa-apa, karena sebenarnya kita dari dulu Islam, cuman kita baru sadar aja. Yang penting ujungnya terus berislam, Bu. Izinkan saya menutup dengan satu surat yang insya Allah bisa mengingatkan kita semua. Surat Ali Imran ayat 102 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Yang ingin bertanya dipersilahkan, mungkin dari yang Ikhwan dulu. Yang pertama tadi yang belakang, nanti setelah Ikhwan dipersiapkan untuk yang Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat video Mbak Allahu Akbar, la haula wala quwwata. menceritakan tentang kebesaran Islam. Allahu Akbar. Karena Mbak dari Ibu Tere, Mbak Tere dipanggil. Boleh ya? Boleh panggil Ukhti Nisa juga boleh, panggil Iya. Ukhti Nisa kan dari kalangan selebritis gitu ya. la haula wala quwwata illa billah. Awalnya dari selebritis. Jadi setelah mu'alaf ini sejauh mana dakwahnya dengan para selebritis? Karena kita lihat selebritis kan banyak yang murtadin, kayak macam siapa yang ada yang nikah dengan terus masuk Kristen gitu kan? Ada beberapa yang masuk Kristen gitu, orang-orang Islam dari selebritis. Walaupun ada juga yang masuk ke dalam Islam. Pertanyaan saya, sejauh mana Ukhti Nisa itu mendakwahi selebritis muslim yang tadinya muslim jadi murtad gitu. Saya pengen dengar cerita, mungkin dari Ikhwan juga pengen dengar cerita. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi ya, kita ini tidak punya kemampuan sama sekali, kecuali Allah lah yang memberikan kita nikmat untuk berjuang. Kita cuma bisa minta sama Allah, karena senjata kita sebenarnya cuma doa. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau saat ini memang saya secara aktif belum melakukan sebuah ikhtiar terorganisir untuk membantu perjuangan nahi mungkar ya, karena sebenarnya itu konsepnya sudah ke arah nahi mungkar. Karena pemurtadan itu harusnya menjadi wilayah kalau sayangnya saat ini kita nggak punya junnah ya. Sebenarnya itu wilayah dari orang-orang yang Allah kasih amanah sebagai ulil amri, kan gitu ya kalau dalam syariat. Tapi kita sendiri secara individu juga punya opsi. Makanya Rasulullah SAW bilang, jika kamu melihat kemungkaran, ubahlah dia dengan tanganmu, artinya dengan perbuatan. Lalu jika tidak mampu, lakukan dengan lisanmu. Artinya mendakwahkan dengan kata-kata. Tapi kalaupun tidak mampu juga, paling tidak kita berdoa. Itulah selemah-lemahnya iman. Dan memang kapasitas saya secara individu belum sampai ke mengubah dengan tangan. Karena kita saat ini ada di negeri yang memberlakukan sistem hukum yang membolehkan orang keluar dari Islam atas nama hak asasi manusia. Makanya kita lagi-lagi mintanya sama Allah, karena Allah lah yang maha membolak-balik hati. Kalau mau harusnya ngapain? Harusnya ulil amri itu membuat serangkaian upaya preventif maupun juga penanggulangan. Supaya apa? Supaya ini tidak menjadi contoh negatif sehingga banyak orang yang kemudian ikut-ikutan murtad. Tapi kita nggak bisa saat ini. Kok nggak bisa? Ya balik lagi. Karena saat ini kita di negeri ini memberi ruang untuk orang murtad. Kok memberi ruang, Kak? Ya tadi, karena kita memang secara sistem ketatanegaraan dan administrasi negara memang memberi ruang untuk manusia secara individu bebas memilih. Jadi kalau hari ini muslim terus besokannya enggak muslim, terus besokannya muslim lagi, ya udah. Tapi di hadapan Allah itu lain. Makanya bersyukurlah kita ditarik Allah dari kegelapan ke dalam terang.
Sementara buat orang-orang yang sudah ada di terang lalu memilih, na'udzubillah ya, memilih mengikuti syahwatnya, kemudian na'udzubillah, astagfirullahaladzim, jangan sampai ya kita terkena fitnah ini, kemudian ia mundur dari agamanya yang sudah Allah kasih sebagai kebenaran. Kalau saya ingat itu surat Al-Maidah ya. Jadi sebenarnya itu udah bagian apa? Bagian skenario Allah yang nanti akan memberikan way out atau solusi. Solusinya apa? Bismillah. Ada di surat Al-Maidah ayat 54. Ada yang mau bacakan? Bapak mau bacakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Bismillah. Yang artinya kalau dalam mungkin saya bacakan dari sini aja ya, karena saya juga belajar bahasa Arabnya masih minim banget. Bismillah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah maksudnya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sekarang tugas kita nggak usah terlalu pusing sama orang-orang yang murtad. Mari kita rangkul saja orang-orang yang sudah Allah kasih cahaya iman, agar tidak seperti tadi yang disampaikan Bunda siapa ya? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Yang sebelum yang pas tadi zuhur. Jangan sampai masuk Islam terus nggak ada lagi tuh yang bantuin sesudahnya. Kan fenomenanya sekarang begitu ya. Kebanyakan habis syahadat, Masya Allah, ahlan wasahlan. Terus habis itu saya mesti ngapain ya Kak? Alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak mualaf center ya, tempat untuk tarbiyah umat dari awal gitu, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang merasa kesulitan untuk mengakses pengetahuan. Tapi itu juga belum cukup, karena sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan bahwa harusnya kita yang sudah lebih dahulu Allah kasih nikmat iman Islam harusnya menjadi layaknya Bani Ansor kepada saudara-saudara kita muhajirin yang baru bersyahadat. Kalau perlu, kalau kata Rasulullah SAW waktu itu ya, pada saat memberikan ghanimah, muhajirin dapat semua, Bani Ansor nggak dapat apa-apa. Sampai ditanya, ya Rasulullah, buat kami nggak ada. Rasulullah jawab apa? Bukankah kehadiranku sudah cukup di antara kalian? Ini yang kadang kita lupa untuk praktekkan. Kita harus senantiasa
kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan dengan makar-makar kaum kufar. Kita saat ini memang nggak ada sistem yang memungkinkan untuk menjaga orang-orang yang sudah muslim agar tidak murtad. Tapi kalaupun Allah cabut hidayah orang itu, maka tugas kita adalah tetap menguatkan hati. Karena bukan tidak mungkin mereka yang dulu murtad bisa kembali lagi. Dan bukan tidak mungkin juga kita yang sudah Allah sampaikan di level tertentu ketaatan bisa jumpalitan. Kalau enggak karena kasih sayang Allah. Mungkin itu yang bisa saya share. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doanya, saya saat ini masih lebih fokus kepada saudara-saudara mu'alafah ketimbang yang sudah memilih mau murtad. Supaya saya juga enggak sedih berlebihan melihat orang-orang yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Qur'annya ada kejelasan bahwa selain Allah itu semua adalah Tuhan palsu, tapi mereka tetap memilih jalan yang batil. Maka saya berlepas diri. Akhirnya kalau untuk pendekatan individu saya belum berani untuk nahi mungkar ke sana karena saya tahu konsekuensinya besar, dan itu siap-siap dengan rombongan saudara kita yang dari tetangga sebelah itu biasanya punya backup yang luar biasa untuk melakukan intimidasi. Makanya jadi lagi-lagi saya fokusnya ke mu'alafah saja. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya share. Baik, Masya Allah. Mungkin selanjutnya penanya dari Ahwat. Oke, sudah siap. Silakan diperkenalkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ukhti Anissa, saya Ibu Rahma dari Cibubur. Alhamdulillah ya pada kesempatan sore hari ini bisa bertemu langsung, dan sebenarnya sebagian besar di sini saya mewakili saja ya, mungkin sangat penasaran ya dengan mungkin bisa diceritakan kisah kenapa awalnya Ukhti Anissa itu tertarik untuk masuk Islam. Dan sebenarnya dari tadi sih sudah kita tunggu-tunggu sih sebenarnya di sesi itu, kemudian yang ujian-ujian apa yang paling besar pada saat masuk dan sudah berapa lama dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kami ini yang memang lahirnya sudah Islam itu betul-betul bisa menjaga ya bahwa ini kenikmatan yang luar biasa ya, yang dimana saudari-saudari kita itu betul-betul untuk mendapatkan hidayah itu butuh perjuangan yang luar biasa, dan mempertahankan hidayah itu juga butuh mujahadah yang sangat besar. Maka dengan kesempatan ini mungkin bisa diceritakan secara di-share ya, diceritakan dengan singkat kepada kami untuk bisa menjadi penyemangat kembali ya, dan bisa mengambil banyak pelajaran-pelajaran di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, lagi-lagi ini bukan kisah tentang saya sebenarnya Ibu Bapak sekalian. Ini adalah kisah tentang mukjizat sepanjang zaman Al-Quranul Karim yang Allah sendiri jamin terpeliharanya ayat-ayatnya, yang Allah izinkan masuk kembali ke dalam sanubari saya, sehingga saya sadar bahwa saya adalah hamba Allah. Saya pun dulunya di alam ruh juga berserah ketika Allah mengatakan bukankah aku ini Robmu? Saya sudah mengaku ya, tapi saya nggak tahu karena saya tidak diperkenalkan kembali oleh keluarga saya tentang Islam, karena memang mereka juga tidak mendapatkan keindahan Islam. Allahu Akbar. Lewat sebuah dakwah sederhana yang dilakukan oleh teman saya di kampus dulu, ketika saya dan teman saya ini berdiskusi ya, biasa anak kampus waktu itu, apalagi lagi seru-serunya masa reformasi ya, banyak arus keterbukaan informasi yang membuat kita semakin pede sebagai mahasiswa untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kita. Jadi alhamdulillah saya diberikan nikmat mendengarkan sebuah fakta
Walaupun teman saya nggak pakai dalil, cuman pakai common sense. Ketika kita ngomong tentang alam semesta dan hukum-hukum yang terkait, sampai akhirnya kita ngebahas tentang siapa sebenarnya pemilik universe ini. Saya yang walaupun waktu masih SMP sempat bertanya-tanya tentang isi kitab suci saya terdahulu, tapi karena di sana dijelaskan harus balik lagi ke iman ya. Nah, makanya jadinya iman dibilang percaya sama yang tidak dilihat gitu ya, di surat apa tuh, Ibrani ya kalau dulu kalau nggak salah. Sehingga akhirnya daripada saya disuruh ngaku dosa terus, akhirnya saya ya udah terima aja dengan konsep Trinitas yang selalu diintroduce oleh pihak gereja dan keluarga tentunya. Tapi Allah Maha Baik, ketika saya di kampus otak saya sudah berfungsi penuh untuk berpikir secara analytical ya, untuk bisa berpikir mensintesa fenomena-fenomena yang ada. Ketika saya menyampaikan Tuhan itu Esa, iya emang Tuhan Maha Esa kata teman saya, tapi Tuhan yang saya tahu dari yang diajarkan orang tua itu, Tuhan itu mengambil bentuk sebagai seorang anak manusia untuk menolong kita. Ya tentu banyak dari kita tahu ya kisah itu ya. Teman saya bilang begini, tar dulu, kalau Yesus ada juga di dalam kitab suci saya, di dalam Al-Quran ada, tapi namanya Nabi Isa. Saya kaget luar biasa ya, kaget bingung. Kok bisa ya, di kepala saya bingung, kok bisa ya? Saya tanya lagi, bukannya nabimu itu namanya Muhammad? Iya, nabi saya itu Nabi Muhammad SAW, tapi itu nabi terakhir. Sebelumnya ada Yesus. Yang kamu sebut tuh Yesus. Nah, di sini sebelumnya ada Nabi Isa. Kalau Tuhannya mah kan Esa, satu, Allah. Allahu Akbar dari sebuah ikhtiar tadi ya, dakwahkan walaupun hanya satu ayat kan, cuman satu ayat tuh ngasih tahu apa, qul huwallahu ahad. Allah kasih tuntun saya. Ibu-ibu pasti pernah ya, bapak-bapak pasti saya tahu kalau pernah ngeliatin pernah ngerasain mati lampu gelap gulita. Terus tiba-tiba sama suami ting gitu dikasih cahaya. Terus ibu-ibu langsung lari kan. Aduh, udah takut aja nggak bisa lihat apa-apa. Alhamdulillah ya, karena ada cahaya. Jadi ngedeket kan ke cahaya. Kayak gitu Bu rasanya. Dari gelap gulita Allah kasih tuh cahaya. Nurun ala nur kan gitu ya kalau di dalam Al-Quran. Cahaya di atas cahaya. Allahu Akbar. Lewat apa? Lewat mukjizat Al-Quran. Walaupun saya dulu belum bisa huruf hijaiyahnya, bahkan terjemahannya pun saja sudah menjadi wasilah untuk saya kembali. Makanya saya selalu bilang saya bukan convert, saya revert. Saya kembali kepada jalan yang lurus. Jalannya Rasulullah, para anbiya, sidik dan syuhada yang memang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Dalam kitab-kitab sebelumnya juga sudah Allah kasih lihat bahwa itulah jalan kebenaran. Dan kunci kebenarannya ada di dalam Al-Quran, dan tugas kita adalah menggunakan apa yang sudah Allah kasih sebagai default setting ya, mode dari awal yang sudah Allah kasihkan. Ada otak kita ya, alhamdulillah, membedakan kita dari makhluk lain, untuk dipakai dengan petunjuk Al-Quran. Insya Allah Bu, dengan bayinah yang nyata, Allah akan antar siapapun yang hatinya rindu untuk kembali pada Robnya, kembali ke jalan tauhid ini. Takbir, Allahu Akbar. Semoga terjawab ya Bu. Kalau mau jelasnya, saya ada buku Bu di situ Bu. Ibu bisa cari aja. Kunci kebenaran itu adalah catatan saya tentang bagaimana saya mendapatkan keindahan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah sudah terjawab semua. Dan mungkin kita berikan satu pertanyaan lagi. Bersedia Ibu? Oke. Untuk yang Ikhwan tadi beliau menunjuk lebih dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman saya banyak mu'alaf jujur. Saya dari timur, di dekat Manado, pernah tinggal di Manado juga.
Itu banyak sekali teman-teman saya memang non muslim sampai sekarang. Ya, mungkin bisa nggak dikasih bocoran sama Ustazah, kata-kata apa atau hujah apa yang bagus kita berikan yang sangat kuat agar mereka ini bisa masuk Islam. Demikian Ustazah, syukran. Ya, bismillah. Ini memang pentingnya ilmu ya. Dan salah satu ilmu yang mungkin kebanyakan dari kita itu karena sudah alhamdulillah sudah saking bahagianya mendapatkan fakta takdir lahir sebagai muslim, ya kan, udah dikasih tahu lagi kan, nak, agama yang paling benar adalah Islam gitu kan. Terus nak, kalau sama orang tua yang muslim gitu kan, nak, sholat nak, ya kan, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Udah tahu ya Bu ya, qul huwallahu ahad, nak, Allah itu satu nak, nggak beranak, tidak diperanakan. Makanya indah banget ya, dapat takdir, langsung Allahu Akbar, langsung diazanin kan ya Bu ya. Nah, ini yang harus jadi hikmah buat kita ya. Nggak semua orang dapat nikmat itu Bu. Makanya tadi ketika ada beberapa banyak malah ya teman dari Bapak siapa Pak? Maaf Pak. Muhammad Nur Hasan. Allahu Akbar, namanya indah banget. Muhammad Nur Hasan. Itu doa Pak dari orang tua ya. Bismillah, semoga bisa bikin Rasulullah SAW bangga dengan cahaya kebaikan ya Hasan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Jadi kebanyakan dari kita karena saking udah keburu ada di zona nyaman, lupa ada tugas dakwah. Dakwahlah walau hanya satu ayat. Ini yang harusnya kita ikhtiarkan Bu. Ada berapa ratus juta umat Islam di Indonesia? 200 juta lebih ya. Tapi kenapa kok banyak orang yang masih belum kenal sama Islam? Berarti ada yang belum kita kerjakan dengan baik di sini. Tugas dakwah. Terus bagaimana harus dakwanya kepada orang-orang yang belum kenal kebenaran ini? Hujahnya gimana? Masya Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan tuh, hendaklah kita berpegang pada satu kalimat yang sama. Kalau kita Robnya satu, karena mereka juga mengaku Tuhan yang Esa. Makanya kalau di pengakuan iman rasuli itu Masya Allah, iya. Tapi dipecah ya, dipecah. Tuhan yang Esa itu dipecah. Apa nyebutnya? Entitasnya dipecah sama mereka. Padahal pecahannya itu adanya setelah ada konsili Nikea ya. Sayangnya kebanyakan dari mereka taklid buta, nggak sempat belajar sejarah, nggak ngulik itu. Tapi sebenarnya kita cukup kalau kita mau belajar juga nih, kita mau belajar juga kan ada sebenarnya bidang ilmunya namanya kristologi. Untuk apa? Untuk membekali diri kita dalam ikhtiar dakwah supaya kita menggunakan ayat-ayat yang mereka yakini sebagai kebenaran. Karena ada itu kayak di Markus 12 ayat 29 ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat, apa hukum yang pertama? Nabi Isa alaihissalam menjawab, dengarlah wahai Israel, ya Israel yang sekarang nih harusnya nih juga dengar nih ya. Hukum yang pertama adalah sembahlah Tuhan Allahmu, Allah yang Esa dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu di Bible mereka. Sebenarnya itu udah cukup untuk bikin mereka mikir. Tapi kan itu anak Tuhan. Kalau Tuhan beranak, terus pada saat Yesusnya dibunuh, siapa dong yang jadi Tuhan? Kalau bisa jawab, ada pendeta yang bisa jawab, ayo kita diskusi. Insya Allah Islam itu akal sehat. Makanya Islam itu kasih apa? Al-bayinah dikeluarin, bukti yang nyata. Tapi ada orang yang sudah pakai bukti nyata pun memang Allah tutup, na'udzubillah. Makanya ini ngeri banget, astagfirullahaladzim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jaga ya Allah, jaga hati ini dalam ketaatan. Karena memang ada yang udah tahu benar, udah tahu kebenaran, tapi dia memilih tertutup. Ada juga yang udah tahu benar tapi nggak berani karena orang-orangnya di sekitar dia itu nggak suka sama kebenaran yang dia temui. Makanya
Lagi-lagi senjata kita doa. Sebelum kita ikhtiar dakwah, pastikan kita buat proposal sama Allah. Sebut nama saudara kita yang mau kita ikhtiarkan dakwah. Karena kita cuman alat. Yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.